atau di daerah yang mayoritas muslim. Hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Jadi ngomong, Rin, ternyata Jakarta itu religius ya, gitu. Gue bilang, kenapa mas? Gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gue mau komentarin terkait pernyataan Menteri Agama kita, Menteri Agama Republik Indonesia. Beliau kan menyatakan bahwa coba Anda bayangkan, Anda itu tinggalnya di daerah yang mayoritas muslim, tiap 100-200 meter itu ada musola, ada masjid, dan musola masjid itu menyalakan toanya bareng-bareng. Nah itu kan akan mengganggu masyarakat di sekitarnya gitu kan. Nah gue sih cuma mau komentarin gini ya, coba Menteri Agama bayangkan lagi gitu, ini masyarakatnya yang ngebangun itu masjid, dia beli itu toa, dia pasang itu di atasnya. Nah habis itu masyarakat ketika itu bareng-bareng nyala, terus dia ngerasa keganggu masyarakat di sekitarnya. Nah kan gue juga bingung jadinya gitu loh, ini dia yang bikin, dia yang keganggu gitu, kan aneh aja gitu. Itu yang pertama gitu ya. Kalau jadi sebenarnya ini yang keganggu itu sebenarnya siapanya gitu. Kalau emang masalah minoritasnya ya sebenarnya ya dia harus terima konsekuensi gitu, tapi kan itu tadi disebutnya masyarakat di sekitarnya gitu. Itu yang gue poin yang gue coba sorotin gitu. Nah coba dibayangin deh teman-teman gitu, nggak usah Pak Yakut, nggak bakal denger juga ini video. Kedua, gue mau cerita nih, nggak cuman bayangin tapi gue ceritain. Ini ada teman gue, kebetulan gue waktu itu kerja tahun 2015. Tahun 2015 ada datanglah teman gue itu dari Jawa, salah satu daerah di Jawa. Dia datang ke Jakarta kerja, ketemulah di situ. Dia ngomong, Rin, ternyata Jakarta itu religius ya, gitu. Gue bilang, kenapa mas? Gitu. Iya, gue tiap kemana gitu selalu dengar yang namanya ceramah, azan, di mana-mana kedengaran azan gitu loh. Terus setiap habis maghrib, habis isya ada yang ceramah, terus ada yang ngaji gitu. Itu tiap gua kemana aja pasti kedengaran yang begitu-begitu gitu. Enggak, kalau emang hari Senin masjid yang satu yang ceramah, hari Selasanya masjid yang sebelahnya yang ceramah, taklim. Terus rebonya masjid yang lain ada pengajian dan segala macam. Nah, ternyata religius ya. Terus gue nanya lagi kan, emang bayangannya kenapa mas? Bayangannya bagaimana dengan Jakarta? Ya kan gue pikir ya namanya kota besar gitu kan, ibu kota. Ya gue pikir kan ya namanya dunia gemerlap segala, bahwa di situ ya namanya diskotik, bar segala macam gitu. Jadi nggak kebayang aja gitu sampai segininya religiusnya gitu. Dia cerita seperti itu gitu. Itu poin yang pertama ya. Nah yang kedua gue mau ceritain nih. Nah ini pengalaman gue nggak ngebayangin, tapi gue emang gue alamin gitu. Gue tinggal di salah satu daerah, itu basisnya basis NU gitu loh. Tetanggaan dengan wakil presiden waktu zaman Megawati, Bu Mega. Namanya Pak Hamzahas. Nah, masjidnya tuh di daerah gue namanya Masjid Darussalam. Nah kita kalau nongkrong itu kadang-kadang pas lagi misalkan gak ikut taklim, itu kedengaran yang namanya suara ceramah waktu taklim. Kenceng itu, suaranya kenceng. Kita ngobrol pun akhirnya sampai harus kenceng gitu biar kedengeran. Tapi nggak keganggu, terus terang. Bahkan kadang-kadang kita coba diem dulu. Itu Kiai itu Habib itu ngomong apa ya gitu.
cerita, dengerin gitu kalau emang lagi seru gitu. Nah, habis itu kita ngobrol lagi, itu dari yang temen-temen bawa bapak kadang-kadang suka nongkrong juga di situ gitu. Itu jemaah situ gitu yang kebetulan emang pas lagi misalkan nggak ikut taklim pada saat itu gitu. Nah, itu yang kedua gitu, itu yang cerita gua nih, dia bukan masalah ngebayangin. Nah, yang ketiga nih, ketika gue pindah di daerah Jawa Barat sini, kebetulan gue bilang bukan Jawa Barat nggak religius nih, jangan salah. Kebetulan gue di perumahan baru, jadi rada ke dalam. Nah, jauh dari musola, dari masjid, belum ada musola masjidnya. Nah, itu ketika apalagi pas lagi bulan Ramadan tuh berasa banget gitu. Kita kehilangan yang namanya nuansa Ramadan, itu kehilangan. Yaitu yang orang yang namanya ngaji sampai jam 10, jam 11 gitu. Terus suasana ketika terawih itu sampai jam 8, jam 9, bahkan kadang-kadang setengah 10 itu masih kedengeran suara orang sholat terus ceramah gitu, diisi ceramah. Itu kehilangan banget gitu, suasana itu kehilangan banget kita. Bahkan nih gue dengar dari beberapa cerita gitu ya, kisah-kisah yang orang tinggal di luar negeri yang mayoritas bukan Islam, mereka itu rindu yang namanya suasana-suasana seperti itu gitu loh. Yang namanya ketika di rumah apakah masak atau apa, itu kedengaran yang namanya suara azan, suara orang ngaji, suara orang ceramah, suara orang sholawat gitu. Itu mereka kangen banget seperti nuansa-nuansa seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya keganggu yang mayoritas. Nah, itu terkait masalah pengalaman gua. Nah, yang keempatnya nih, kalau emang bentuk kita mesti ngagain minoritas, ya balik lagi ya, ini yang selalu di narasinya dibalik-balik dulu dari zaman Menteri Agama yang kemarin gitu. Ya terus terang gue kalau ke daerah orang, guanya yang mesti toleransi gitu loh. Gue macem-macem bisa habis kan gitu di daerah orang gitu, bisa diusir segala gitu. Kita harus tahu, paling enggak ya kita banyak nanya tentang adatnya segala macam. Misalkan ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera Barat, ke Papua gitu. Itu di situ ada normanya, ada adat istiadatnya, ada kepercayaan yang berbeda dari kita kan begitu. Jadi kita juga, ya kita yang mesti mau nauin gitu. Misalkan gue ke daerah, maaf nih, misalkan waktu ngaudit ke daerah Toraja, situ banyak anjing gitu, yang kata Menteri Agama, coba bayangin kalau anjingnya saling gonggong gitu. Nah, itu nggak usah dibayangin lagi, di situ juga udah banyak gitu loh yang namanya anjing itu seliweran tuh banyak gitu. Terus apakah penduduk situ harus anjingnya jangan diikat semua di satu tempat, dikurung segala macam? Ya nggak bisa lah kan begitu. Emang udah adat istiadatnya seperti itu, dan kita yang muslim yang normatin gitu. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan sih ya kita bisa lebih berakal sehat lagi gitu ya, dan buat aturannya mudah-mudahan dirubah gitu. Jadi kalau pemerintah kalau bikin peraturan ya lihat-lihat dulu lah gitu. Dasarnya, fundamentalnya itu, pondasinya itu harus kuat gitu loh. Dasarnya, jangan akhirnya dirubah lagi. Ini JHT kan katanya juga mau dirubah gitu. Nah, inilah yang masalahnya seperti itu, yang pondasinya kadang-kadang nggak kuat gitu, nggak. Yang kalau dulu gue belajar PMP gitu. Ketika hukum, sumber-sumber hukum itu kan salah satu, ini sepengetahuan gue ya, itu kan sumber-sumber hukumnya kan salah satu harus lihat perhatiin yang namanya norma, adat istiadat, agama, kepercayaan, sehingga tidak berbenturan hukum itu gitu. Nah, itu sih yang gue tahu gitu. Oke, mudah-mudahan kalau ada salah kata atau apa, mohon maaf. Ini nggak ada mau nyinggung siapapun. Ini cuma masukan, kritikan, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.